Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reza Saprianto, NPM 200 200 640. Di sini saya akan menjelaskan materi akuntansi pemerintah. Ya, langsung saja kita lanjut dari yang bab yang lalu, yaitu langsung ke bab 5, yaitu sistem akuntansi pemerintah pusat. A. Pengertian sistem akuntansi pemerintah pusat. Sistem akuntansi pemerintah pusat atau SAPP merupakan prosedur di dunia akuntansi baik yang dilakukan secara manual dan juga terkomputerisasi. Proses ini terdiri dari pengumpulan data, catatan keuangan, proses ikhtisar dan juga laporan keuangan dan juga operasi keuangan pemerintah pusat. Lembaga dan organisasi pemerintah tingkat pusat yang dikelola oleh negara adalah 1. MPR, lembaga tinggi negara, 2. DPR, 3. DPA, 4. FA, 5. departemen dan lembaga non-departemen. Sistem akuntansi pemerintah pusat tidak berlaku pada sistem pencatatan keuangan pada pemerintah tingkat daerah, BUMD dan juga bank pemerintah serta lembaga keuangan milik pemerintah. Sistem akuntansi pemerintah pusat ini memiliki beberapa tujuan sebagai berikut. 1. Menjaga aset, 2. Menyajikan informasi relevan, 3. Menjaga informasi yang reliability, 4. Menyajikan informasi keuangan yang efisien. Karakteristik dari SAPP tersebut antara lain: 1. Berbasis akuntansi, 2. Pembukuan berpasangan, 3. Terpadu dan terkomputerisasi, 4. Desentralisasi pelaksanaan akuntansi, dan yang kelima bagan perkiraan standar. B. Latar belakang sistem akuntansi pemerintah pusat. Pembaruan di disiplin ilmu akuntansi di era modern ini terutama pada sektor pemerintah di tingkat pusat sebenarnya sudah mulai dilakukan pada tahun 1982. Perubahan ini dilakukan guna meningkatkan akuntabilitas dari keuangan negara yang dilakukan oleh Badan Akuntansi Negara atau BAKUN. Dan yang C yaitu klasifikasi sistem akuntansi pemerintah pusat. Sistem akuntansi pemerintah pusat ini terbagi ke dalam 2 subsistem yang terdiri dari 1. Sistem akuntansi pusat atau SIAP, dan yang kedua sistem akuntansi instansi atau SAI. Selanjutnya yang D, dasar hukum pelaksanaan SAPP. Sistem akuntansi pemerintah pusat memiliki dasar hukum yang kuat dan jelas dalam proses pelaksanaannya. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 mengenai keuangan negara pasal 8 yang menyatakan bahwasannya dalam rangka pelaksanaan kekuasaan mengenai pengelolaan keuangan negara, pasal 8 yang menyatakan bahwasannya dalam rangka pelaksanaan kekuasaan mengenai pengelolaan keuangan dan fiskal, Menteri Keuangan memiliki tugas penuh guna menyusun laporan keuangan yang menjadi tanggung jawab atas pelaksanaan anggaran pemerintah atau APBN. Selanjutnya yang E yaitu sistem akuntansi barang milik negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
yang mengatur barang milik negara merupakan barang yang didapatkan atas beban APBN dan berasal dari perolehan yang sah dari faktor lain. Selanjutnya yang F, laporan keuangan pemerintah pusat. Pemerintah pusat menerbitkan laporan keuangan yang menjadi salah satu konsolidasi dari laporan keuangan yang ada di dua subsistem, yaitu laporan keuangan konsolidasi yang dihasilkan oleh SAI dan juga ECAP. Laporan keuangan pemerintah ini terdiri dari beberapa aspek seperti A. Laporan realisasi anggaran, B. Neraca pemerintah, C. Laporan arus kas, dan yang D. Catatan atas laporan keuangan. Baiklah, demikian materi yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.